Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Setiap hari kita melihat dan merasakan dunia yang ada di sekitar kita. Kita perlu ingat bahwa dunia ini berbicara kepada kita tentang Tuhan, keberadaannya, kebijaksanaannya, dan kuasanya. Tuhan mencipta. Segala sesuatu dimulai dengan Tuhan. Semua memenuhi apa yang Dia maksudkan bagi kemuliaannya. Dia bekerja melalui kuasa firman-Nya. Firman yang sama juga dapat bekerja di dalam hidup kita. Dia bekerja berdasarkan suatu rencana. Mula-mula Dia membentuk, kemudian Dia memenuhinya. Dia membentuk bumi dan memenuhinya dengan tanaman dan binatang. Dia membentuk cakrawala dan memenuhinya dengan bintang-bintang dan planet-planet. Dia membentuk laut dan memenuhinya dengan makhluk-makhluk hidup. Dia dapat membentuk dan memenuhi hidup kita sekarang jika kita berserah kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bagian dari ciptaan baru. Tuhan menamai. Dia menamai apa yang dibuatnya, dan kita tidak berhak untuk menggantinya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Tuhan menyebut ciptaannya dengan nama yang tepat sesuai. Jika kita menggunakan perbendaharaan kata-katanya, kita juga harus menggunakan kamusnya. Tuhan memisahkan. Dia memisahkan terang dari gelap, tanah yang kering dari perairan, dan air yang ada di atas dari air yang ada di bawah. Ini adalah prinsip dasar di sepanjang Alkitab. Tuhan memisahkan Abraham dari Ur, Israel dari bangsa-bangsa lainnya, jemaatnya dari dunia. Dia menginginkan umatnya yang sekarang juga memisahkan diri dari semua yang menajiskan. Tuhan memberkati. Laki-laki dan perempuan pertama adalah satu-satunya bagian penciptaan yang diberkati secara khusus oleh Tuhan. Oleh karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan, kita berbeda dari makhluk-makhluk lain yang dibuatnya, dan kita harus berhati-hati bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Dosa telah merusak gambar ilahi itu, tetapi suatu hari kelak, semua orang beriman yang sejati akan menyandang gambar Kristus. Makin kita serupa dengan Kristus, maka makin kita akan menikmati berkat-Nya. Dalam bagian ini, kita diberi perincian tentang penciptaan laki-laki dan perempuan, serta tempat mereka di dalam rencana Tuhan. Catatan ini tidak bertentangan dengan pasal 1, tetapi melengkapinya. Kita melihat keterlibatan manusia dalam beberapa hal. Beristirahat. Istirahat Tuhan adalah istirahat karena telah menyelesaikan, bukan istirahat karena kelelahan. Sebab Tuhan tidak pernah lelah. Tentulah Adam juga beristirahat, bersekutu dengan Tuhan dan menyembahnya. Hari ke-7, Sabat, menjadi tanda bagi Israel bahwa mereka adalah bagian milik Tuhan yang istimewa. Sabat juga merupakan lambang bahwa kelak umat Tuhan akan masuk dalam tempat perhentian kekal bersamanya. Bekerja. Istirahat dan bekerja harus seimbang. Sejarah manusia meliputi 3 taman. Taman Eden, di mana manusia mengambil buah terlarang dari pohon dan berdosa. Taman Getsemani, di mana Sang Juru Selamat mengambil cawan dan menuju salib untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dan Taman Kota, kemuliaan di mana Tuhan akan membawa semua anak-Nya untuk hidup selama-lamanya. Bekerja bukanlah kutukan. Tuhan memberi tugas kepada Adam untuk menjaga Taman Eden dan mengelolanya. Itu merupakan pekerjaan yang membawa kepuasan baginya. Manusia harus bekerja sama dengan Tuhan untuk menghasilkan tuaian. Santo Agustinus berkata, berdoalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Tuhan, dan bekerjalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Anda. Menundukkan diri, Sang Pencipta memiliki hak untuk memerintah makhluk-makhluk-Nya. Kasih menetapkan batas-batas untuk kebaikan manusia.
Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan yang didorong oleh keinginan, bukan oleh beban kewajiban. Dia menginginkan anak-anak, bukan mesin. Perhatikan secara khusus frasa dengan bebas pada ayat 16. Menamai binatang adalah bagian dari kekuasaan manusia yang ditunjuk mengepalai segala ciptaan. Manusia kehilangan kekuasaan ini karena dosa, tetapi kita telah mendapatkannya kembali melalui Kristus. Adam juga menamai pasangannya. Ia menyebutnya perempuan. Pada bagian lain, ia kemudian menyebutnya sebagai Hawa. Tuhan menetapkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan penolong yang sepadan, dan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan. Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk menggambarkan Kristus dan gerejanya. Adam memberi diri bagi mempelainya, begitu pula Yesus memberi diri bagi mempelainya. Suara penipuan. Pada 2 pasal pertama, firman Tuhan merupakan satu-satunya suara yang bekerja, menciptakan dan memerintah. Kini sebuah firman lain muncul, suara iblis si penipu. Ia adalah ular yang menipu, seorang pendusta dan pembunuh. Ia mempertanyakan perkataan Tuhan dan kebaikannya, menolak peringatannya, lalu mengganti kebenaran Tuhan dengan kebohongan. Engkau akan seperti Allah adalah dusta terbesarnya, dan banyak orang masih mempercayainya. Hawa tertipu ketika ia makan, tetapi Adam tidak. Ia berdosa dengan mata terbuka lebar. Ia lebih suka kehilangan kekuasaan yang dipercayakan Tuhan daripada terpisah dari istrinya. Suara kasih. Rasa bersalah membuahkan ketakutan, dan ketakutan membuat kita ingin lari dan bersembunyi. Dalam situasi normal, Adam dan Hawa akan berlari untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi keduanya kini berlari menjauhi karena mereka telah menjadi orang berdosa. Orang-orang berdosa tidak dapat menutupi dosa mereka dengan usaha sendiri. Mereka juga tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Bapa di surga mencari orang-orang berdosa yang terhilang. Hal yang sama dilakukan Yesus ketika ia berada di dunia, dan terus dikerjakan Roh Kudus saat ini melalui umat-Nya. Tuhan ingin memakai kita memanggil banyak orang kepada keselamatan. Suara penghakiman. Tuhan mengutuk ular dan tanah, tapi Dia tidak mengutuk Adam dan Hawa. Akibat dari kejatuhan manusia ada di sekeliling kita, dan kita menderita karenanya. Hukuman terakhir adalah maut. Manusia dapat mengatasi lingkungan yang sulit sampai batas-batas tertentu, tetapi ia tidak berdaya mengatasi musuh terakhir, yaitu maut. Kemenangan satu-satunya atas maut adalah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Suara kasih karunia. Dalam ayat 15, Tuhan menyatakan perang terhadap iblis dan memberikan janji pertama tentang Sang Penebus. Iblis akan meremukkan tumit Kristus, tetapi Kristus akan meremukkan kepala iblis dan mengalahkannya. Adam percaya pada janji Tuhan bahwa istrinya akan melahirkan keturunannya, dan iman itu menyelamatkannya. Ia menamakan istrinya Hawa, yang berarti pemberi kehidupan. Menanggapi iman mereka, Tuhan menumpahkan darah binatang yang tidak bersalah dan mengenakan kulitnya sebagai pakaian bagi mereka. Jalan satu-satunya bagi orang-orang berdosa untuk diselamatkan adalah melalui iman dalam darah Kristus yang tertumpah bagi mereka. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Ketidaktaatan Adam yang pertama menenggelamkan kita ke dalam dosa, tapi ketaatan Adam yang terakhir membawa keselamatan. Adam yang pertama adalah pencuri dan diusir dari Firdaus. Adam yang terakhir berkata kepada seorang pencuri bahwa ia akan memasuki Firdaus. Di dalam Adam kita mati, di dalam Kristus kita mendapat hidup yang kekal. Iblis adalah ular yang menipu dan singa yang mencari mangsa. Ia menggunakan Hawa untuk mencobai Adam dan Kain untuk membunuh Habel. Kedua benih keturunan dari Kejadian 3:15 saling bertentangan, sebab Kain adalah anak iblis, sedangkan Habel adalah anak Allah. Seperti ayahnya si iblis, Kain seorang penipu dan pembunuh. Tanda anak-anak Allah ialah iman, pengharapan, dan kasih. Tanda anak-anak iblis ialah ketidakpercayaan, keputusasaan, dan kebencian, dan semua itu nyata di dalam Kain. Ketidakpercayaan ketika Tuhan membunuh binatang dan mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa. Dia mengajarkan arti korban darah.
Kain membawa korban yang keliru dan memiliki sikap hati yang keliru. Persembahannya tidak dilandasi iman dan Tuhan menolaknya. Tuhan juga memperingatkan Kain bahwa dosa sedang mengintainya, menanti untuk menerkamnya. Kebencian, kemarahan Kain perlahan-lahan menjadi iri hati dan kebencian, dan kemudian menyebabkan pembunuhan. Apabila Anda mulai bermain-main dengan pencobaan, Anda dengan cepat akan terperangkap ke dalamnya. Kain bersalah atas segala dosa yang dibenci Tuhan. Keputusasaan. Pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa ialah, "Di manakah engkau?" Pertanyaannya kepada Kain ialah, "Di manakah Habel adikmu?" Tahukah kita di mana saudara-saudara kita berada? Pedulikah kita pada mereka? Atau apakah kita sedang mencari alasan-alasan pengabaian seperti Kain? Pada titik inilah Tuhan mengutuk seorang manusia. Namun Kain tidak menyadari dosanya. Ia hanya khawatir akan hukumannya. Ketidakpercayaan, kebencian, dan ketidakjujuran Kain merusak setiap hubungan di dalam hidupnya. Hubungan dengan saudaranya, dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan dengan dunia di sekitarnya. Kita semua perantau di bumi ini, tetapi Kain menjadi seorang buronan, pengembara tanpa tujuan yang pasti. "Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri," kata Santo Agustinus, "dan hati kami gelisah sampai kami mendapat keteduhan di dalammu." Pengharapan. Kain berusaha untuk menutupi keputusasaan dengan mendirikan sebuah peradaban di tanah Nod. Karena Adam dan Hawa mempunyai banyak anak, Kain tentulah menikah dengan salah seorang kerabatnya. Ia memiliki banyak hal yang baik di kotanya, tetapi Tuhan tidak berkenan dengan semua itu dan memberi Adam seorang putra yang lain, Set, atau yang dipilih untuk meneruskan keturunan yang saleh. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Allah menciptakan kita dalam rupa dan gambarnya dengan memberikan jiwa kepada kita. Ia menciptakan kita untuk menjadi manusia rohani. Ini juga lebih membuktikan bahwa kita berharga baginya. Perjanjian Lama adalah kitab tentang silsilah Adam. Kitab ini memberitahu kita tentang keturunan Adam dan bukan merupakan kisah yang bahagia. Bahkan Perjanjian Lama ditutup dengan peringatan, "Jangan aku datang memukul bumi dengan laknat." Perjanjian Baru adalah kitab tentang silsilah Yesus Kristus. Sebelum mengakhirinya, Perjanjian Baru menyatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Adam yang pertama membawa kutukan, Adam yang terakhir menanggung kutukan itu. Dosa Adam menyebabkan duri-duri tumbuh, tetapi Yesus memakai duri-duri itu sebagai mahkota. Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya, tapi manusia berdosa kini melahirkan anak-anak menurut rupa mereka. Kita semua dilahirkan sebagai orang-orang berdosa. Namun jika seorang pendosa dilahirkan kembali melalui iman dalam Kristus, ia mulai bertumbuh menjadi serupa dengan Adam yang terakhir. 8 kali di dalam pasal 5 Anda menemukan frasa, "lalu ia mati." Kematian adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, bukan sebuah kecelakaan. Karena dosa berkuasa, kematian juga berkuasa. Tetapi di dalam hidup Henokh, kasih karunia Tuhan berkuasa. Ia percaya kepada Tuhan, berjalan bersamanya di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya, dan bersaksi bagi Tuhan. Henokh tidak meninggal, Tuhan mengangkatnya ke surga. Inilah pengharapan yang penuh berkat dari semua orang Kristiani. Nuh berarti istirahat atau kelegaan karena lepas dari beban yang berat. Umat manusia berada dalam kesengsaraan dan mendambakan kedatangan penebus yang dijanjikan. Penebus itu telah datang, dan kita bisa datang kepadanya untuk menemukan kelegaan sejati. Saat Anda menatap siapapun hari ini, ingatlah bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang istimewa. Saat orang lain menatap Anda, ingatlah bahwa Anda telah diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Jika Allah meminta Anda untuk mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal, apakah Anda akan melakukannya? Saat Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, Nuh tetap taat melakukannya. Saat Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah batra, dia tidak mempertanyakan perintah tersebut. Kemudian pada saat Tuhan mengatakan kepadanya akan ada air bah, Nuh percaya walaupun tampak seperti hal yang mustahil.
Taat kepada Allah kadang-kadang harus seperti itu. Kita mungkin tidak mengerti alasan Allah, tetapi adalah bijaksana bila Anda selalu mengikuti perintahnya. Apakah yang Tuhan minta Anda lakukan yang menurut Anda tidak masuk akal? Belajarlah dengan bijaksana dari Nuh dan tuntaskan apa yang Tuhan minta dari Anda. Kisah tentang air bah tercatat dalam sejarah banyak bangsa kuno, dan akibat air bah dapat disaksikan di banyak tempat di bumi. Yesus percaya akan kisah air bah ini. Begitu juga Petrus dan penulis kitab Ibrani. Kekudusan Tuhan. Tuhan melihat dunia syarat dengan orang-orang jahat hatinya, yang keras perilakunya, dan yang memberontak kepadanya. Nuh adalah generasi ke-10 dari Adam. Tak perlu waktu lama bagi dosa untuk menyebar ke seluruh umat manusia. Ketika dunia kembali pada situasi yang sama seperti zaman Nuh, berjaga-jagalah karena Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Kasih karunia Tuhan, Nuh diselamatkan sama seperti semua orang berdosa lainnya diselamatkan, yaitu oleh kasih karunia melalui iman. Ia mendengar firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan untuk melindunginya, dan membuktikan imannya melalui apa yang ia kerjakan. Hanya ada satu jalan untuk diselamatkan dari pemusnahan, yaitu dengan memasuki bahtera. Dan bahtera itu hanya memiliki satu pintu. Itulah gambar keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Murka Tuhan. Tuhan sangat sabar dan memberi dunia setidaknya 120 tahun kesempatan untuk diselamatkan. Dunia menolak kesaksian Nuh dan menolak kasih karunia Tuhan sampai pada hari ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Tuhan menunggu 1 minggu lagi. Saat itu tentunya para tetangga menertawakan Nuh. Tetapi kemudian penghakiman tiba. Sebagaimana yang diserukan Daud, Tuhan bersemayam di atas air bah. Dia berdaulat dalam segala hal. Penghakiman bagi seluruh dunia kelak akan dilakukan dengan api dan bukan air. Kesetiaan Tuhan. Nuh beriman kepada janji-janji Tuhan dan Tuhan tidak mengecewakannya. Iman yang sejati tidak gelisah dan tergesa-gesa. Nuh menunggu sampai firman Tuhan memberitahukannya apa yang harus ia lakukan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya pada bumi yang telah dibersihkan itu ialah menyembah Tuhan yang dengan setia telah memelihara mereka. Tuhan memberi mereka sebuah perjanjian yang memberi jaminan kelangsungan hidup segala ciptaan terlepas dari kejahatan hati manusia. Perjanjian ini memungkinkan kehidupan di bumi dapat terus berlanjut. Tuhan telah setia pada perjanjiannya, tetapi manusia tidak setia menjalankan tugasnya untuk mengelola bumi. Tujuan membuat hidup kita menjadi produktif. Mempunyai tujuan akan membantu kita membedakan antara kegiatan yang penting dan kegiatan yang tidak penting. Pada saat Allah membuat perjanjian dengan Nuh, Ia memberikan suatu tujuan. Allah menghendaki Nuh dan keluarganya kembali mendiami bumi. Allah memberi kesempatan kepada Nuh untuk ikut dalam rencana Allah atas ciptaannya. Kejadian 9 ayat 7 berkata, "Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi ini. Ya, bertambah banyaklah atasnya." Tujuan Allah bagi Nuh memberi arti dan makna bagi kehidupan Nuh di dunia ini. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Tujuan Allah bagi kita akan membuat hidup kita berarti, bertujuan, dan terarah. Bukankah hal itu sesuatu yang menyenangkan? Tuhan memberi kepastian bahwa Dia tidak pernah akan mengirimkan air bah lainnya membasmi kehidupan di atas bumi. Untuk mengingatkan kita akan sifat Allah yang selalu dapat dipercaya itu, Allah memberi kita suatu tanda. Ia telah membuat janji dengan manusia yang kadangkala sulit dipercaya, dan Ia memateraikan janjinya dengan suatu tanda. Kejadian 9 ayat 13 berkata, "Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Perjanjian itu tidak hanya meliputi manusia, tapi juga burung, ternak, dan binatang-binatang liar. Tanda perjanjian tersebut adalah pelangi. Apakah kita memandang pelangi atau tidak? Tuhan melihatnya dan mengingat janji-janjinya. Nuh melihat pelangi setelah badai. Yehezkiel melihat di tengah-tengah badai, dan Yohanes melihatnya sebelum badai penghakiman.
Teman Anda boleh mengecewakan Anda, atau Anda pernah mengecewakan orang lain, namun Allah sangat berbeda. Pejamkan mata Anda dan bayangkanlah pelangi. Allah selalu menyertai Anda. Ia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Jangan pernah lupakan itu di dalam kehidupan Anda. Dari ketiga putra Nuh, Tuhan membuat awal baru dalam sejarah manusia. Dia mengkhususkan Sem menjadi saluran berkat-Nya yang istimewa, dan melalui keturunan Sem inilah Abraham bapak bangsa Yahudi dilahirkan. Dosa telah mengakibatkan pemisahan manusia dari Tuhan, saudara dari saudara, keluarga dari keluarga, dan sekarang bangsa dari bangsa. Perhatikanlah nama Nimrod. Kalimat pemburu yang gagah perkasa menyiratkan bahwa ia adalah seorang pemberontak terhadap Tuhan dan seorang tiran terhadap sesamanya. Ia mendirikan dua kota yang penting di dalam sejarah Alkitab, Babel dan Niniwe. Manusia mencari persatuan dan ketenaran, dan ia berusaha mencapai hal-hal tersebut dengan hikmat dan kekuatannya sendiri. Lucifer ingin menjadi seperti Tuhan, dan manusia ingin membuat nama bagi dirinya sendiri, tapi hanya Tuhan dapat membuat nama seseorang sungguh-sungguh besar. Babel berarti kekacauan, dan Allah tidak menghendaki kekacauan. Babel akan sering muncul dalam catatan Alkitab sebagai musuh umat Tuhan, di mana ada kekacauan, roh Babel, roh duniawi dan keinginan daging bekerja. Pada akhirnya seluruh sistem Babel akan dimusnahkan. Kekacauan bahasa yang dimulai di Babel berbalik 180 derajat pada Pentakosta. Apabila kita tidak mengakui atau memperdulikan Allah dalam tindakan kita, kita menjadi sombong akan perbuatan kita sendiri. Dalam Kejadian 11, manusia mengabaikan perintah Tuhan untuk memenuhi bumi, malahan sibuk merencanakan pembangunan sebuah menara untuk membuktikan kemampuan mereka. Mereka merasa dapat melakukan segala sesuatu sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa kita tidak memerlukan Allah dan justru melawan Allah. Tetapi sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan impian kesombongan kita. Jika kita membuat rencana, pastikan bahwa Allah berkenan dengan semua rencana kita. Berkati. Allah telah menjanjikan masa depan yang cerah bagi Anda melalui Yesus Kristus. Bukan berarti Anda tidak akan melewati masa-masa sulit, sakit hati, atau kesedihan. Tetapi Allah berjanji hadirat-Nya akan menyertai Anda setiap hari seumur hidup Anda. Pada saat Allah memerintahkan Abram untuk pergi meninggalkan negeri dan bangsanya, Ia berjanji akan memelihara Abram jauh melebihi apa yang Abram dapat bayangkan. Abram menaruh masa depannya di tangan Tuhan dan pergi dengan iman mengikuti kehendak Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan apabila kita mengikuti dan taat kepadanya. Firman Tuhan menuntun kepada iman. Abram adalah seorang penyembah berhala ketika Tuhan memanggilnya. Tuhan mengungkapkan kemuliaannya kepada Abraham dan berbicara kepadanya. Abram berbalik dari berhala yang sia-sia untuk berjalan bersama Tuhan. Dan semuanya ini merupakan kasih karunia Tuhan. Mendengar firman menciptakan iman. Sekali lagi firman Tuhan yang berdaya cipta sedang bekerja. Iman menuntun kepada ketaatan. Perjanjian baru menyatakan karena iman Abraham taat. Aku akan menunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Adalah janji-janji Tuhan dan Abram percaya. Benarlah bahwa iman itu bukan sekedar percaya terlepas dari apapun bukti yang terlihat, melainkan taat terlepas dari apapun konsekuensi yang harus diterima. Bukti iman ialah ketaatan, sebab iman sejati selalu mengarah kepada perbuatan. Mendengar menuntun kita untuk menaati. Ketaatan menuntun kepada berkat. Kita tidak diberitahu apa-apa tentang perjalanan itu, yang tentunya sangat sulit. Namun kita diberitahu bahwa Tuhan menemui Abram ketika ia tiba di negeri itu dan memberinya sebuah janji baru. Tuhan selalu berjalan mendahului kita dan firman-Nya siap untuk meneguhkan kita. Sejak saat itu, hidup Abram ditandai dengan kehadiran sebuah kemah, seorang perantau di bumi, dan di sebuah mezbah, seorang penduduk surga. Berkat menuntun kepada ujian. Iman selalu diuji setidaknya untuk 3 alasan. Untuk membuktikan apakah iman Anda itu nyata, untuk menolong agar iman kita bertumbuh, dan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan.
Sebuah awal baru. Tuhan menghukum Abram di Mesir dan Abram kembali ke negeri yang tidak seharusnya ia tinggalkan. Ia sangat kaya, tetapi kemah dan mezbahlah hartanya yang paling bernilai. Ketika kita gagal, Tuhan siap mengampuni dan memulihkan. Kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah serangkaian awal yang baru, kata Alexander. Sebuah beban baru. Selama di Mesir, Lot memperoleh kekayaan dan selera duniawi. Minatnya pada hal-hal sementara itu sebagian merupakan kesalahan Abram. Tuhan mengampuni dosa Abram, tetapi Dia tidak mencegah akibat-akibatnya yang menyedihkan. Kita menuai apa yang kita tabur, bahkan setelah kita diampuni. Ujian iman yang pertama bagi Abram datang melalui kelaparan. Ujian yang kedua datang dari kerabatnya sendiri. Ujian-ujian yang melibatkan keluarga adalah yang terberat. Abram menjadi seorang pembawa damai karena ia hidup dengan iman. Lot menjadi seorang pembawa masalah karena ia hidup menurut penilaiannya sendiri. Abram memilih kota surgawi, Lot memilih kota duniawi, dan kota itu penuh kejahatan. Kota itu tampaknya ideal, tetapi menuju kebinasaan. Anda dapat memindahkan kemah Anda makin lama makin dekat dengan dosa, tetapi Anda tidak dapat membawa mezbah Anda ke sana. Lot meninggalkan Tuhan di belakang dan kehilangan rumahnya. Sebuah berkat baru. Tuhan selalu berbicara secara khusus kepada orang yang beriman seusai masa-masa ia diuji. Tak mengapa orang-orang lain mengambil apa yang mereka inginkan. Tuhan kita memberikan jauh lebih banyak daripada yang pernah dapat mereka bayangkan. Abram mengangkat matanya dan memandang negeri yang akan diberikan Tuhan. Ia mengangkat kakinya dan menjalani negeri yang ia terima itu dengan iman. Ia lalu mengangkat hatinya dan menyembah Tuhan. Lot telah membuat Abram patah hati, tapi Tuhan memberkati Abram dan membuatnya menjadi berkat. Kisah tentang Lot dan Abram seperti sebuah situasi menang kalah. Lot yang serakah sedang menikmati matahari pagi sambil berjalan di tepi sungai bagaikan berada di Taman Firdaus. Sementara Abram bersedia menerima tawaran untuk mengambil daerah yang kurang baik. Tampaknya Abram di pihak yang kalah. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Allah memberkati Abram karena ia tidak serakah dan mendahulukan keinginan Lot daripada keinginan sendiri. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan Anda sendiri sepertinya merupakan hal yang merugikan. Tetapi Allah memperhatikan ketidakserakahan kita. Cobalah untuk mendahulukan kepentingan teman dan keluarga terlebih dahulu dan lihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Apakah Anda termasuk teman yang loyal atau biasa-biasa saja? Apakah Anda mau pergi cukup jauh meninggalkan kenyamanan rumah Anda hanya untuk membantu teman Anda? Abram adalah teman yang loyal. Saat Lot ditawan, Abram meninggalkan semuanya dan pergi untuk menyelamatkan Lot. Abram menunjukkan kesetiakawanan yang harus bisa kita tunjukkan kepada teman kita. Ketika teman kita membutuhkan pertolongan, kita harus siap menolong tanpa ragu-ragu. Abram meraih 3 kemenangan, sebuah kemenangan atas Lot. Mudah saja bagi Abram untuk membiarkan Lot menderita konsekuensi menyedihkan dari keputusan bodohnya sendiri. Namun orang beriman dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi Abram pergi untuk menolong. Lot bukanlah orang yang sangat berbakti kepada Tuhan, tetapi ia tetaplah seorang saudara dan memerlukan pertolongan. Apabila seorang saudara membuat masalah bagi Anda, ingatlah Abram dan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21. Meski Lot segera kembali ke Sodom, tetapi Abram telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan bagi Tuhan, dan itulah yang terpenting. Sebuah kemenangan atas raja-raja. Abram adalah seorang perantau yang tidak pernah akan terlibat dalam peperangan, jika bukan untuk menyelamatkan Lot. Abram tidak memiliki bala tentara yang besar, tetapi ia maju dengan iman, dan itulah yang membawanya meraih kemenangan. Sebuah kemenangan atas dirinya sendiri.
Kita harus tetap berjaga-jaga setelah meraih kemenangan, sama seperti sebelum peperangan. Kata Andrew Bonar, Abram digoda untuk menggunakan kemenangan Tuhan bagi kepentingan pribadinya, tetapi ia menolak tawaran tersebut. Raja Sodom datang dengan tawar-menawar, tetapi Raja Salem, sebuah gambaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus, datang dengan berkat. Seutas tali kasut saja pun dari Raja Sodom akan menodai kesalehan hidup Abram. Setelah melewati setiap pergumulan, berikanlah kemuliaan kepada Tuhan dan waspadalah terhadap tawaran si iblis. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin kelihatannya memenangkan pertempuran, tetapi kehilangan kemenangan yang sejati. Bagaimana Abram mendapat perkenanan Allah? Abram percaya kepada Allah. Cara untuk mendapatkan perkenanan Allah dimulai dengan sebuah langkah iman. Pada saat Abram menerima janji Allah, pada saat ia mulai percaya akan kebenaran janji Allah, langkah pertama yang ia ambil adalah hidup untuk menyenangkan hati Allah. Ketika Anda hidup mengikuti perintah-perintah Allah, walaupun kadang Anda tidak mengerti maksudnya, berarti Anda telah mengikuti jejak Abraham. Teruslah belajar dan taati firman Tuhan, maka iman Anda akan semakin bertumbuh. Upah Abram bukanlah tepuk tangan dari orang-orang yang diselamatkannya, melainkan perkenan dari Tuhan yang dilayaninya. Dalam perkenan itu, kita menemukan yang pertama dari banyak, jangan takut di dalam Alkitab. Ketakutan setelah pertempuran wajar saja muncul, tetapi ketakutan dan iman tidak bisa lama tinggal bersama di dalam hati yang sama. Ketakutan Abram ditenangkan oleh 3 pernyataan dari Tuhan. Siapa pribadi Tuhan? Tuhanlah perlindungan dan jaminan hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut terhadap musuh di luar atau perasaan kita di dalam. Tuhan adalah Allah yang besar, yang menyebut dirinya Akulah Aku. Dia dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Dengan Dia, kita memiliki segala sesuatu. Tanpa Dia, apapun yang kita miliki tidaklah cukup. Apa yang Tuhan katakan? Abram memandang dirinya sendiri dan menyadari betapa lanjut usianya. Lalu ia memandang hambanya Eliezer dan berpikir bahwa mungkin Tuhan dapat memakai hambanya itu. Namun Tuhan berkata kepadanya untuk berhenti memandang diri sendiri atau orang lain dan mulai memandang kepada Tuhan. Pada saat inilah untuk kedua kalinya Abram mengangkat matanya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan untuknya. Ayat 6 menjelaskan bahwa Abram diselamatkan karena imannya terhadap apa yang difirmankan Tuhan, dan itulah jalan satu-satunya untuk diselamatkan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memeteraikan janjinya dengan sebuah ikatan perjanjian. Pada masa itu, berjalan di antara bagian-bagian terpisah dari seekor hewan merupakan sebuah cara untuk memeteraikan sebuah kesepakatan. Namun Tuhanlah satu-satunya yang berjalan di antara potongan-potongan daging itu. Abram sedang tidur. Semua perjanjian Tuhan merupakan kasih karunia, dan pekerjaan kita adalah bukti iman kita kepadanya. Apabila Anda menemukan diri Anda takut atau tidak sabar dengan kehendak Tuhan, pandanglah ke langit dan ingatlah akan ikatan perjanjian yang telah dimateraikan Tuhan dengan umatnya. Apabila Anda membawa persembahan Anda kepada Tuhan, pastikanlah bahwa musuh tidak mencurinya. Apabila Anda tidak dapat berbuat apa-apa, tetaplah yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Sakit itu seperti bayangan, selalu mengikuti Anda kemanapun Anda pergi, sampai Anda mengatasinya. Melarikan diri dari masalah dan kepedihan tidak akan pernah menyembuhkan penderitaan kita. Hagar adalah pembantu Sarah. Karena Abram dan Sarah tidak bisa mendapatkan keturunan, maka Sarah menyuruh Abram untuk mendapatkan keturunan dari Hagar. Inilah yang menyebabkan persoalan sehingga akhirnya Hagar melarikan diri. Pada saat malaikat itu menemukan Hagar, disuruhnya Hagar untuk berhenti melarikan diri dari persoalannya dan kembali kepada Sarah. Jangan Anda melarikan diri dari penderitaan, tapi justru sebaliknya, hadapilah. Iman dan kesabaran selalu berjalan bersama-sama. Yesaya menyatakan siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kita harus percaya kepada Tuhan bukan saja untuk rencananya, melainkan juga untuk pemilihan waktunya.
Sebelum dia dapat mengirimkan putra yang dijanjikannya, Tuhan harus menunggu sampai Abram dan Sarai sudah sangat lemah. Sarai lebih bersandar pada pengertian manusia daripada janji-janji Tuhan. Ia lebih mempercayai seorang perempuan dari Mesir daripada Tuhan di surga. Sarai bukan orang percaya yang teguh, tetapi ia piawai dalam menyalahkan orang lain. Ia menyalahkan Tuhan karena kemandulannya, lalu ia menyalahkan Abram ketika Hagar menimbulkan masalah di rumah. Hikmat Tuhan itu murni dan mendamaikan, tetapi hikmat manusia selalu memecah belah. Abram melepaskan kepemimpinan rohaninya di rumah, dan akibatnya adalah kekacauan. Apabila kita berjalan dengan penilaian kita sendiri dan bukan dengan iman, kita menjadi tidak sabar. Kita mencoba menyiasati situasi dan menyalahkan orang lain. Lalu ketika segala sesuatu berjalan tidak semestinya, kita berusaha untuk menyingkirkan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan mengirimkan Hagar dan Ismail kembali kepada Abram dan Sarai. Dan mereka harus hidup dengan kesalahan mereka setidaknya selama 17 tahun. Abram dan Sarai memperlakukan Hagar dengan sangat tidak baik, dan mereka menderita karenanya. Namun Tuhan campur tangan memelihara Hagar dan putranya. Abram menaati Tuhan dan memberikan nama yang dia tetapkan bagi putranya, Ismail. Tuhan akan mendengar. Seandainya Abram dan Sarah menunggu Tuhan dan bukan bertindak mendahulinya, mereka tentunya dapat terhindar dari segala kesusahan itu. Kadang-kadang keraguan menguasai kita karena kita melihat masalah sesuai cara pandang kita yang terbatas. Kita hanya bisa melihat jalan keluar sesuai kemampuan kita, sehingga jalan keluarnya tidak cukup untuk mengatasi masalah. Kita lupa bahwa pengetahuan dan kuasa Allah tidak terbatas. Ia mempunyai jawaban yang tidak terbayangkan oleh kita. Kunci untuk mengubah keraguan kita adalah dengan selalu mengingat bahwa dalam keterbatasan kita, kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Dalam Kejadian 17 ayat 15-21, Anda dapat membaca mengenai kedahsyatan jawaban Allah kepada Abraham. Seperti halnya Allah membuat jalan keluar yang luar biasa bagi Abraham, Ia juga dapat memberikan jalan keluar yang mengagumkan bagi Anda. Sejauh catatan yang ada, Tuhan menunggu 13 tahun sebelum Dia menyatakan dirinya kembali kepada Abram. Selama tahun-tahun yang tenang, tanpa pernyataan khusus dari Tuhan, Abram terus berjalan bersama Tuhan dan melayaninya. Ia tidak perlu terus-menerus memperoleh wahyu-wahyu khusus untuk melakukan kehendak Tuhan, begitupun kita. Tuhan kemudian menegaskan kembali perjanjiannya dan memberi Abram perintah sunat sebagai tanda perjanjian tersebut. Alangkah malangnya bahwa banyak orang Yahudi lantas mempercayakan diri kepada perintah itu daripada Tuhan sendiri. Tuhan menginginkan perubahan dari dalam hati, bukan hanya sayatan pada tubuh. Nama-nama baru di dalam sejarah Alkitab. Sebuah nama baru berarti sebuah awal baru, sebuah langkah baru di dalam iman. Abram yang berarti bapa yang terhormat menjadi Abraham, bapa banyak bangsa. Sarai yang suka bertengkar menjadi Sarah, sang putri raja. Tuhan bahkan mengungkapkan nama baru untuk dirinya sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Satu-satunya nama yang tidak berubah ialah Ismail, karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan tidak dapat diubah. Sukacita baru, akhirnya putra yang sudah lama ditunggu-tunggu akan lahir, dan ia akan dinamakan Ishak yang artinya tertawa. Tidak heran bahwa Abraham tertawa. Abraham masih berpegang pada kesalahan masa lalunya, bukannya berharap pada keajaiban masa depan yang akan dikerjakan Tuhan. Tindakan Abraham dan Sarah yang tidak sabar menanti telah membawa duka dan perpecahan dalam rumah tangga itu. Tetapi keajaiban iman dari Tuhan membawa sukacita dan damai. Sungguh layak kita mempercayai jalan Tuhan dan menunggu waktunya. Kadangkala berbohong adalah akibat dari ketakutan. Kita takut sesuatu yang buruk akan terjadi, maka kita berbohong sebagai jalan pintas agar terhindar dari masalah. Itulah yang dilakukan oleh Sarah. Dia tidak percaya bahwa Allah sanggup memberikan keturunan pada masa tuanya. Bahkan sebenarnya dia menertawai gagasan Allah yang dianggapnya konyol.
Pada saat Allah menanyakan mengapa Sarah menertawai janji Allah, Sarah berbohong dan menyangkal bahwa ia tertawa. Allah ingin memberkati Sarah dengan seorang anak, tetapi Sarah justru merusak integritasnya di hadapan Allah dan suaminya. Beristirahat pada siang hari biasa dilakukan di negeri timur. Dan jangan lupa bahwa usia Abraham sudah hampir 100 tahun. Terkadang hal yang paling rohani yang dapat kita lakukan ialah beristirahat. Tubuh orang beriman adalah bait Tuhan dan harus dipelihara. Mendengar Abraham berdiri dekat para tamu ketika mereka makan, siap untuk melayani apapun keinginan mereka. Namun Tuhan memberi Abraham sesuatu yang lebih baik daripada makanan. Dia memberitahukan bahwa putra yang dijanjikan akan dilahirkan dalam tahun itu. Di manakah Sarah istrimu? Adalah pertanyaan terakhir dari 3 pertanyaan kunci dalam kitab Kejadian. Pertanyaan adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan telah dijawab oleh Ayub, Yeremia, dan Gabriel. Berdoa syafaat. Karena Abraham adalah sahabat sekaligus hamba Tuhan, ia diberitahu rahasia-rahasianya. Lot telah diselamatkan oleh campur tangan Abraham. Kini ia kembali diselamatkan oleh doa Abraham. Abraham mendoakan kota itu berdasarkan keadilan Tuhan, tetapi Tuhan menyelamatkan Lot berdasarkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Berdoa syafaat bagi orang-orang yang terhilang dan bagi orang-orang kudus yang membutuhkan adalah hak istimewa yang mulia dan suci yang tidak boleh kita abaikan sebagai orang percaya. Bagaimana kita memandang masa lalu kita? Kita mungkin berbuat seperti yang diperbuat oleh istri Lot, memandang ke belakang dan berusaha mempertahankan masa lalu serta mengenang kepahitan yang telah kita alami. Kita dapat membuang waktu dan tenaga untuk menyesali kegagalan kita di masa lalu dan hanya menyisakan sedikit saja tenaga untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Atau kita bisa menghadapi kenyataan masa lalu kita termasuk kesulitan dan kepahitannya. Kita bisa mengampuni orang-orang yang membutuhkan pengampunan termasuk diri kita sendiri dan maju terus. Tinggalkanlah masa lalu di belakang. Sebagaimana Allah mengajarkan kita untuk hidup di hari ini, di saat ini. Memang ada kalanya masa lalu kita datang membayangi lagi, tetapi apabila hal itu terjadi, lihatlah dari kacamata Allah, ada pengampunan, kesembuhan, dan harapan. Karena Tuhan tidak merasa nyaman dengan Lot di Sodom, Dia mengutus 2 malaikat untuk meneliti perkara itu baginya. Malaikat-malaikat itu tidak berjalan-jalan atau mengunjungi tempat-tempat hiburan umum. Mereka mengunjungi orang yang mengaku beriman untuk melihat seperti apa rumahnya. Istri dan keluarga Lot jauh dari Tuhan, seperti garam yang telah kehilangan rasanya. Jadi harapan apakah yang masih tersisa bagi kota itu? Abraham dikunjungi ketika hari masih terang, tetapi Lot menerima malaikat-malaikat itu pada waktu malam. Keluarga Abraham menaati kata-kata Abraham sebagai orang yang melayani Tuhan, tetapi keluarga Lot hanya menertawakan kata-kata Lot. Abraham bergegas, tetapi Lot berlama-lama dan harus diseret keluar dari kota itu. Abraham yang tinggal di luar Sodom lebih berpengaruh daripada Lot yang tinggal di dalam kota tersebut. Lot mula-mula berusaha untuk memohon kepada orang-orang di pintu rumahnya, lalu tawar-menawar dengan mereka. Namun pendekatan Tuhan ialah menghakimi mereka. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tuhan tidak menemukan 10 orang benar, tetapi Dia menyelamatkan Lot bersama istri dan putri-putrinya demi Abraham. Sementara kita mungkin membenci dosa-dosa Sodom, kita perlu ingat bahwa semua orang itu juga menuju ke penghakiman kekal. Lot tidak mendirikan kemah atau mezbah. Hidupnya berakhir di goa dengan melakukan dosa-dosa yang sangat buruk. Jika tidak karena keterangan 2 Petrus 2 ayat 7-8, kita bisa meragukan apakah ia sesungguhnya orang beriman. Berbohong adalah suatu cara yang pasti untuk sampai pada kegagalan. Bersikap tidak jujur tidak pernah menyelesaikan persoalan, justru memperuncing masalah. Kisah mengenai Abraham dan Abimelek adalah contoh yang tepat. Abraham berbohong kepada Abimelek mengenai Sarah dan mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya, bukan istrinya. Akhirnya Allah sendiri yang harus mengatakan kepada Abimelek dalam mimpi bahwa Abraham berbohong. Abimelek sangat marah kepada Abraham dan ingin mengetahui mengapa Abraham berbohong. Kita dapat menghindari banyak kegagalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi hanya dengan mengatakan yang sebenarnya.
Abraham yang beriman itu lagi-lagi mulai bertindak menurut penilaiannya sendiri terhadap situasi yang dilihatnya. Ia menjadi takut dan mulai mengatur siasat. Kali ini bahkan Sarah ikut berdusta. Apapun yang masih kita bawa dari kehidupan lama kita akan membuat masalah di dalam kehidupan yang baru. Kita mungkin sudah mengakui dosa-dosa kita, tapi belum tentu sudah mengevaluasi dosa-dosa tersebut di hadapan Tuhan dan meninggalkannya. Apabila sebuah pernikahan harus dilindungi dengan kebohongan, maka rumah tangga tersebut ada dalam bahaya. Tuhan berbicara kepada sang raja yang tidak mengenalnya, bukan kepada sahabatnya sendiri Abraham. Meskipun Tuhan mencegah raja tersebut berbuat dosa, dia tidak mencegah Abraham berbohong. Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat, tetapi kini ia menjadi kutuk bagi negeri itu. Tuhan sedang melindungi Sarah, Ishak, dan rencana keselamatannya yang besar. Alangkah memalukan ditegur secara terbuka oleh seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Terkadang Tuhan memakai orang-orang yang belum selamat untuk mendisiplin orang-orang yang sudah selamat. Status Abraham sebagai orang beriman tidak memberinya izin untuk melakukan dosa. Sayangnya, bertahun-tahun kemudian putra Abraham, Ishak, juga meniru dosa ayahnya. Pada zaman itu, pembayaran sejumlah besar uang secara umum merupakan tebusan atas kesalahan yang diperbuat. Meskipun demikian, dosa tidak pernah menguntungkan. Tuhan tidak meninggalkan sahabatnya, tetapi menghargai dan menjawab doanya pada akhirnya. Secara materi, Abraham bertambah kaya, tapi secara rohani, ia bertambah miskin. Ia kehilangan karakter dan peluang untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Tuhan menepati janji-janjinya, mengikuti jadwalnya dan tidak gagal. Kali ini Sarah sungguh-sungguh tertawa lepas, tidak lagi sembunyi-sembunyi dan penuh keraguan. Namun Ishak berarti tertawa, dan anak ini memang membawa banyak kegembiraan bagi pasangan yang sudah lanjut usia ini. Melalui Ishak, sukacita telah datang ke dunia. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Abraham menuai akibat menyedihkan dari dosa yang telah diampuni. Ia telah tinggal dengan Ismail mungkin selama 17 tahun dan ia mencintai anak itu, sehingga perpisahan dengannya sangat menyedihkan. Ada saatnya ketika kita harus memutuskan masa lalu dan membuat awal yang baru. Rasul Paulus melihat hal ini sebagai gambaran dari hukum Taurat dan kasih karunia. Demi Abraham, Tuhan tetap memberkati Ismail dan menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Para tetangga Abraham yang belum mengenal Tuhan dapat mengatakan bahwa Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Kali ini Abraham tidak berusaha untuk berbohong agar keluar dari masalah. Dengan berani ia mengatakan kebenaran dan mempercayai Tuhan untuk bekerja. Kepemilikan air merupakan hal yang penting di daerah timur dan orang saling memerebutkan sumur. Umat Tuhan harus berhati-hati dalam hubungan mereka dengan orang-orang yang berada di luar iman. Hidup memiliki suka dan juga duka, masalah dan juga berkat. Kita harus belajar untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita dan berjalan dengan iman. Bagi kita, seperti juga bagi Abraham dan Sarah, perjalanan yang aman dan pasti adalah suatu kenyataan. Memang ada sebagian orang yang dipanggil untuk menikmati lebih dari sekedar keamanan. Kita mungkin tidak menyadari ada suatu petualangan yang menanti kita. Mungkin saja memerlukan waktu seumur hidup kita untuk mulai melihat apa yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Tetapi apabila Allah meminta kita untuk melangkah dengan iman, lakukanlah. Saat ini mungkin saja tidak terlalu banyak tantangan yang kita hadapi, namun jalan hidup kita masih panjang. Mempersembahkan Ishak di atas mezbah adalah ujian terberat yang pernah dihadapi Abraham. Tetapi ia melaluinya dengan gemilang karena ia mempercayai Tuhan. Ia telah mengalami kuasa kebangkitan di dalam tubuhnya sendiri, sehingga ia tahu apa yang dapat dilakukan Tuhan. Hal ini merupakan ujian iman yang jauh lebih sulit daripada ujian-ujian sebelumnya yang melibatkan Lot dan Ismail. Peristiwa ini juga merupakan ujian pengharapan, sebab rencana keselamatan Tuhan bagi dunia melibatkan Ishak. Jika Ishak meninggal, bagaimanakah bangsa Yahudi dapat dibentuk dan sang juru selamat dilahirkan? Namun Abraham memiliki pengharapan yang hidup, sebab ia percaya kepada Tuhan yang hidup. Jelas bahwa peristiwa ini juga merupakan ujian kasih. Di ayat 2, Anda menemukan pemakaian pertama kata kasih di dalam Alkitab.
Abraham mengasihi putranya, tetapi ia lebih mengasihi Tuhan. Ishak adalah pemberian Tuhan kepada Abraham, tapi pemberian itu juga harus menjadi suatu persembahan kepada Tuhan. Jika pemberian itu menjadi lebih penting daripada si pemberi, pemberian itu akan menjadi berhala. Setelah menguji kita, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang baru. Nama Yehova Jireh berarti Tuhan akan memelihara, atau Tuhan akan menyediakan. Domba jantan adalah pemeliharaan Tuhan yang disediakan bagi Ishak, dan Yesus Kristus adalah jaminan yang disediakan Tuhan bagi seluruh dunia. Melalui pengalaman ini, Abraham mengarahkan pandangannya kepada Kristus dengan iman dan bersuka cita. Abraham seorang yang berkabung. Sarah adalah satu-satunya perempuan dalam Alkitab yang usianya disebutkan dan pemakamannya digambarkan. Ini adalah kematian seorang putri raja, seorang perempuan beriman. Abraham merasakan kepedihan atas kehilangan ini dan secara terbuka mengungkapkan duka citanya. Iman bukanlah musuh air mata, sebab kita berduka sebagai orang-orang yang mempunyai pengharapan. Abraham seorang perantau. Efron tidak berencana untuk memberi Abraham sebidang tanah yang berharga, tetapi tradisi tawar-menawar khas bangsa timur selalu dimulai demikian. Tanah itu sudah dimiliki oleh Abraham, tetapi ia tidak pernah dapat menjelaskan hal ini kepada para tetangga yang tidak mengenal Tuhan. Ia seorang perantau dan tidak menuntut segala sesuatu sebagai miliknya sendiri. Abraham seorang pemilik. Ia membayar harga tinggi untuk apa yang kelak menjadi salah satu kuburan yang paling terkenal di dalam sejarah Alkitab. Dan nantinya 6 orang akan dikuburkan di tempat yang sama. Abraham hanya memiliki satu hal di bumi, sebuah kuburan. Kitab Kejadian diakhiri dengan kuburan yang penuh, tetapi kisah Injil diakhiri dengan kuburan yang kosong. Dan karena Yesus Kristus hidup, kita yang percaya kepadanya tidak perlu takut lagi terhadap kematian. Kejadian pasal 24 merupakan bagian terpanjang dalam kitab Kejadian dan berpusat pada iman, pengharapan, dan kasih. Sang ayah mengasihi putranya dan hendak mencari mempelai baginya. Ia beriman bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan menyediakan seorang mempelai. Perhatikanlah bahwa orang luar tak boleh menjadi mempelainya. Tidakkah seluruh peristiwa ini merupakan gambaran tentang Bapa Surgawi yang mencari mempelai bagi putranya? Sang hamba mengasihi putra tuannya dan memohon pimpinan Tuhan. Ia tahu bagaimana berjaga-jaga dan berdoa dan mengenali pimpinan Tuhan. Ia tidak dikecewakan karena Tuhan menghargai imannya. Ribka tidak menyadari bahwa suatu tindakan kebaikan kecil akan membuka kehidupan baru yang menggairahkan baginya. Pergunakan setiap kesempatan layaknya sebagai suatu kesempatan berharga, karena Anda tak pernah tahu kapan seseorang akan memakai standar pekerjaan Anda untuk tempat yang lebih besar. Sang hamba berbicara tentang tuannya dan tidak tentang dirinya sendiri, dan ia tidak mau makan sebelum ia menyampaikan pesannya itu. Sang mempelai perempuan tidak mempunyai pegangan apa-apa kecuali harta yang dilihatnya dan perkataan yang didengarnya dari sang hamba. Meskipun didesak untuk menanggungkan kepergiannya, ia membuat keputusan iman dan berkata, "Saya akan pergi." Inilah gambaran tentang keselamatan pribadi. Roh Kudus berbicara kepada kita tentang Kristus dan menunjukkan hartanya kepada kita. Dan kita percaya kepada Kristus meskipun kita tidak pernah melihatnya. Sang mempelai laki-laki terakhir disebut berada di gunung bersama ayahnya, tapi kini ia datang untuk bertemu dengan mempelainya menjelang senja. Inilah yang akan Yesus Kristus lakukan ketika Dia kembali bagi gerejanya. Lalu kita akan melihatnya dan menjadi serupa dengannya. Isa seorang ahli waris. Kuasa Tuhan yang membangkitkan terus bekerja di dalam diri Abraham. Ia menikah kembali dan memperoleh 6 orang putra lagi. Tampaknya Tuhan tidak akan melakukan hal serupa bagi umatnya di masa kini. Tetapi pelajaran rohaninya jelas. Kita harus tetap berbuah meskipun sudah berusia lanjut. Abraham membedakan Ishak dengan putra-putranya yang lain. Ia memberi mereka banyak hadiah, tapi hanya Ishak yang dijadikan ahli warisnya.
Tuhan memberi hal-hal yang baik kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi hanya mereka yang menjadi anak-anaknya melalui iman kepada Kristus yang akan mendapatkan warisan. Ishak seorang yatim piatu. Abraham hidup dalam iman dan mati dalam iman. Dan Tuhan memegang janjinya. Ishak dan Ismail bersama-sama bergabung atas kematian ayah mereka, karena kematian adalah hal manusiawi yang dialami semua orang. Sanak keluarga yang belum selamat sama-sama berduka, tapi duka cita mereka tidak mempunyai harapan tanpa Yesus Kristus. Bandingkanlah kematian Ismail dengan kematian Abraham. Ishak seorang pendoa syafaat. Ishak berusia 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka. Selama 20 tahun mereka menantikan penambahan anggota keluarga yang tidak kunjung datang. Tuhan memberkati Ishak dalam segala sesuatu kecuali hal yang paling diinginkannya. Ia dan Ribka tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan keturunan, sehingga Ishak berpegang pada janji Tuhan dan mendoakan hal itu. Doa yang benar dilandaskan pada firman Tuhan dan bertujuan untuk memenuhi maksud-maksud Tuhan. Ishak seorang ayah. Tuhan memberi mereka 2 anak laki-laki kembar yang saling berlawanan dalam segala hal. Dia juga menyatakan kepada mereka bahwa anak yang lebih muda, Yakub, akan meneruskan garis keturunan Mesias. Mengetahui hal ini, Anda tentunya mengira bahwa Ishak akan lebih mengasihi Yakub. Tetapi rupanya hal jasmani berhasil mengalahkan hal rohani. Esau menggambarkan orang duniawi yang memandang remeh hal-hal yang abadi dan hidup untuk hal-hal yang sementara. Kadangkala sulit untuk menjalin hubungan yang akrab dengan semua anggota keluarga. Yakub dan Esau adalah saudara kembar, tapi sejak awal sudah ada ketegangan hubungan di antara mereka. Masing-masing berusaha untuk berkuasa dengan cara mereka sendiri tanpa saling menghargai satu sama lain. Mereka berdosa satu sama lain, sehingga semakin hari hubungan mereka semakin memburuk. Walaupun seringkali tidak mudah, tetapi kita harus mencari jalan keluar dan menyelesaikan perselisihan secara damai dan penuh belas kasihan, bukan justru membiarkannya berkembang. Iman tidak dapat tumbuh tanpa adanya pencobaan. Pasal 26 mencatat beberapa pencobaan yang dihadapi Ishak dan bagaimana ia menanggapinya. Melarikan diri. Seperti Abraham, Ishak mulai menuju Mesir. Namun Tuhan menghentikannya di perbatasan dan meyakinkannya kembali. Ishak diberkati karena Abraham. Kita perlu selalu mengingat jasa para pemimpin rohani yang telah mendahului kita. Menipu. Ketika sedang berada di wilayah musuh, Ishak mengulangi kebohongan keluarga yang telah 2 kali membawa Abraham ke dalam masalah. Sungguh menyedihkan ketika generasi yang baru meniru dosa-dosa generasi lama. Tuhan memberkati Ishak secara materi, tetapi entah seperti apakah kehidupan rohaninya saat itu. Akankah para tetangga mempercayai Ishak setelah mendengar tentang kebohongannya itu? Menyerahkan. Air adalah komoditas yang sangat berharga di wilayah gurun dan memiliki sebuah sumur hampir sama dengan memiliki akte kepemilikan untuk wilayah itu. Namun, bukannya membela apa yang sudah dilakukan hamba-hambanya, Ishak pindah ke lokasi-lokasi yang baru. Ia mungkin sedang mempraktekkan Roma 12 ayat yang ke-18. Berkonfrontasi. Berbeda dengan ayahnya, Abraham yang berani menyatakan perang, Ishak adalah seorang pemikir yang tenang, yang berusaha menghindari pertikaian. Dengan tegas ia menghadapi tetangga-tetangganya yang berperilaku buruk dan ia menang. Perhatikanlah bahwa ia melangkah lebih jauh dan mengadakan perjamuan bagi orang-orang itu. Anda telah melihat kecemburuan terjadi. Anda mengurus urusan Anda sendiri dan semua berjalan dengan baik. Mungkin Anda baru saja terpilih sebagai ketua suatu organisasi. Tiba-tiba seorang menyebar gosip bahwa Anda tidak pantas menerima semua itu. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda meneladani kecemburuan orang? Ishak tidak membalasnya. Ketika bangsa Filistin menghancurkan sumur-sumur Ishak, ia pindah ke tempat lain dan menggali sumur baru. Tuhan memberkati keputusannya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Pikirkanlah reaksi Anda menghadapi serangan kecemburuan.
Mungkin yang terbaik adalah menunjuk hanya soal waktu sebelum rumah tangga yang terpecah itu mulai hancur sendiri. Dan semua itu dimulai dengan Ishak. Ia tahu bahwa Tuhan telah memilih Yakub, putra yang lebih muda, untuk menerima berkat. Namun ia mengumumkan bahwa ia akan memberikannya kepada Esau. Tampaknya Ishak lebih tertarik pada selera fisiknya daripada hal-hal rohani. Ia bukan orang rohani seperti dulu. Solusi yang salah. Ribka tahu tentang janji Tuhan kepada Yakub dan seharusnya ia membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Iman adalah hidup dengan tidak mengandalkan rancangan sendiri. Dan siapa yang dapat mencegah Tuhan untuk mencapai tujuannya? Namun Ribka menjadikan putranya pembohong dan menipu suaminya. Jika Ishak mempercayai Tuhan daripada indera fisiknya, ia tidak akan dibohongi. Sikap yang salah. Sikap Esau sudah sangat jelas sejak bertahun-tahun sebelumnya. Ia tidak tertarik kepada hal-hal rohani dan ia jelas mengetahui firman Tuhan tentang berkat tersebut. Ia menangis dan memohon berkat. Kemudian ia berencana untuk membunuh adiknya. Hatinya tidak benar terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Sikapnya mengingatkan kita kepada Kain. Yakub adalah seorang pelarian yang kesepian, yang terpaksa melarikan diri dari rumah. Meskipun ia pergi dengan berkat ayahnya, dan Ishak tahu apa makna berkat itu. Yakub menghadapi masa depan yang tak pasti, dan kakaknya tetap ingin membunuhnya. Bukan sebuah awal yang membesarkan hati bagi sebuah babak baru di dalam hidupnya. Namun, Tuhan tetap memegang kendali. Sebuah malam pencerahan. Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras. Namun malam itu Yakub menemukan beberapa pencerahan yang menolong mengubah hidupnya. Ia menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya baginya dan mempunyai rencana yang sempurna bagi hidupnya. Yakub mungkin terpisah dari rumah, tapi ia tidak terpisah dari surga. Malaikat-malaikat Tuhan sendiri memeliharanya. Pada malam paling gelap, bintang-bintang akan tampak paling terang. Sebuah pagi dedikasi. Yakub mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi mezbah yang kudus. Ia memberi tempat itu nama baru, rumah Tuhan. Dimanapun Tuhan bertemu dengan kita, tempat itu menjadi tempat yang kudus. Iman Yakub masih lemah, tetapi ia memegang janji-janji Tuhan sekalipun ada sedikit tawar-menawar. Dalam nazarnya untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan, Yakub sedang membuat awal yang baru, dan 20 tahun kemudian ia akan kembali ke Betel sebagai orang beriman yang lebih dewasa. Kadangkala Anda juga mungkin merasa terasing, seolah berada dalam hutan belantara, kehilangan arah, jauh dari keberhasilan atau kemajuan. Kuatkanlah hati Anda, semua ada maksudnya. Allah menyingkirkan Anda sejenak untuk menunjukkan sisi baru dari apa yang telah Anda ketahui tentang Dia. Di tempat yang lebih sunyi, tidak terlalu hiruk-pikuk. Hamba Abraham yang setia mencarikan seorang istri untuk Ishak, tetapi kini Yakub harus menemukan istrinya sendiri. Rencana-rencana Tuhan berbeda bagi kita masing-masing, dan kita harus menerima kehendaknya. Seorang tamu. Pemeliharaan Tuhan membawa Yakub ke sumur tempat ketika Rahel sedang datang. Sesuai dengan sifat liciknya, Yakub berusaha untuk menyingkirkan para gembala yang ada sehingga ia bisa berdua saja dengan Rahel. Inilah cinta pada pandangan pertama. Bulan pertama di rumah paman Laban tentunya serasa surga di dunia bagi Yakub. Tapi tidak lama kemudian keadaan berubah. Seorang pekerja, Yakub tidaklah kaya seperti Ishak ketika ia mendapatkan istrinya, sehingga ia harus bekerja pada pamannya untuk memperoleh perempuan yang dicintainya. Namun cinta meringankan beban kerja dan membuat waktu berlalu dengan cepat. Yakub yang licik menemukan tandingannya dalam diri Laban dan segera mulai menuai apa yang ditaburnya. Yakub telah menipu ayahnya dan kini ia ditipu mertuanya. Ketidaksabaran dapat menjauhkan kita dari mencapai tujuan kita. Kita menginginkan sesuatu, kita menginginkannya segera dan dengan usaha yang sedikit. Kita mungkin menyadari bahwa Yakub menghadapi situasi yang sangat sulit.
Dia ingin menikahi Rahel, tetapi ayah Rahel menyuruhnya bekerja selama 7 tahun sebelum mereka dapat menikah, ditambah 7 tahun lagi sesudahnya. Rahel amatlah penting bagi Yakub sehingga ia tidak pernah menyerah. Kita pun harus mengerjakan apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita dengan sabar apabila kita ingin mencapai sasaran kita. Selagi kita mengkaji suatu proyek jangka panjang, bekerjalah seperti Yakub dengan rajin dan tekun sampai Anda mencapai kesuksesan. Pertambahan dalam keluarga Yakub sangat penting bagi rencana keselamatan Tuhan, sebab Dia akan memakai bangsa Israel untuk memberi kitab suci dan penebusan kepada dunia. Meskipun Rahel sangat cantik, ia tidak dapat hamil, sementara Lea melahirkan 4 anak laki-laki. Ruben, lihat seorang anak laki-laki. Simeon didengarkan, Lewi dipersatukan, dan Yehuda pujian. Tuhan memegang kendali dan memiliki tujuan khusus bagi setiap anak tersebut. Ada 2 tema utama dalam pasal 30, pertambahan keluarga Yakub dan pertambahan kekayaan Yakub. Berbagai macam orang mengira bahwa saat itu mereka mengendalikan situasi, padahal segala sesuatu berada di tangan Tuhan. Karena dibesarkan sebagai putra kesayangan ibunya, Yakub terbiasa menghadapi perempuan yang mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Namun sekarang ia memiliki 4 perempuan berbeda yang terlibat di dalam hidupnya. Tiap kali pulang dari ladang, ia tidak pernah bisa menebak dengan siapa ia akan tinggal. Yakub yang biasanya memanipulasi keadaan, kini mengetahui betapa sakitnya perasaan orang ketika hidupnya secara egois dimanipulasi oleh orang lain. Rahel hanya akan mempunyai 2 anak laki-laki, Yusuf dan Benyamin, dan Yusuf akan menyelamatkan seluruh keluarga dari kebinasaan. Laban berusaha untuk mengelabui Yakub dan membuatnya miskin, tetapi Tuhan lebih berkuasa dan membuat Yakub sangat kaya. Tuhan bahkan memberkati Laban karena Yakub, dan si penipu tua itu mengakuinya. Berkat Tuhan dan bukan kelicikan Yakub yang telah melipat gandakan jumlah kambing domba itu, Tuhan menepati janji-janji yang dibuatnya di Betel. Ketika kita berada dalam situasi sulit, kita bisa mempercayakan diri pada pemeliharaan Tuhan. Anda mungkin pernah mendengar nasihat yang mengatakan bahwa cara terbaik menjalani hidup adalah dengan sederhana, berinteraksi dengan sesama dengan lurus, tidak berliku-liku. Mencuri akan segera membuat hidup menjadi rumit. Simaklah kisah Yakub, Rahel, dan Laban, suatu hubungan yang rumit yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dalam cerita ini, sepertinya Rahel bisa terbebas dari kejahatan yang telah dilakukannya, tetapi perbuatannya telah merusak hubungan di antara keluarga. Janganlah memperumit kehidupan Anda dengan segala bentuk pencurian, sebaliknya buatlah menjadi sederhana. Situasi keluarga sama sekali tidak nyaman bagi Yakub dan istri-istrinya, tetapi dengan sabar ia menunggu perintah Tuhan sebelum bergerak. Hati yang mencari kehendak Tuhan akan selalu mendapat jawabannya saat harus membuat keputusan. Bacalah Mazmur 25 dengan mengingat situasi Yakub. Seperti ibunya dulu, Yakub melakukan hal yang benar dengan cara yang salah, dan Tuhan harus campur tangan untuk melindunginya. Yakub mendahului Laban 3 hari lebih awal, tetapi pada akhirnya ia berhasil disusul oleh mertuanya itu. Tak seorang pun bisa melarikan diri dengan sukses dari masalah. Laban menuduh Yakub telah melanggar adat sosial, sementara Yakub menuduh Laban telah melanggar janji selama 20 tahun. Ada juga soal dewa-dewa sesembahan keluarga, karena barang siapa memilikinya dapat menuntut hak kepemilikan atas kekayaan Laban. Kedua orang itu tidak mencapai kata sepakat sehingga masalah mereka tidak dapat dibereskan. Akhirnya mereka membuat perjanjian damai dan meletakkan sebuah timbunan batu sebagai batas yang tidak akan dilewati masing-masing pihak. Timbunan batu itu disebut timbunan kesaksian, untuk mengingatkan Yakub dan Laban bahwa Tuhan mengawasi mereka berdua. Beberapa orang memakai ayat 49 sebagai doa berkat ketika mereka saling berjauhan. Tapi sebenarnya doa itu bukanlah penafsiran yang tepat atau penerapan yang dapat diambil dari bagian ini. Lebih baik menyatakan perjanjian damai daripada menyulut perang. Tetapi yang paling baik adalah
bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lihatlah Efesus 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32 untuk beberapa nasihat praktis dalam hidup bersama. Yakub sangat takut bertemu Esau, tetapi saat Yakub berdoa, ia ingat Allah dan ia tahu bahwa Allah mengasihinya dan tidak akan melupakannya. Allah sendiri yang akan menyelamatkannya dari pengalaman menakutkan ini. Jika Anda takut, ingat bahwa Allah melihat Anda dan keadaan Anda. Ia tidak akan meninggalkan Anda. Yakub merasa yakin ia akan menghadapi peperangan dan pikirannya penuh dengan rencana untuk melarikan diri, bukan rekonsiliasi. Ia melihat bala tentara malaikat melindunginya, tetapi bahkan hal itu tidak mendorong imannya. Mahanaim berarti kemah ganda, kemah Yakub dan kemah malaikat-malaikat Tuhan. Seandainya Yakub mengingat kembali pengalamannya dengan Tuhan di Betel, ia tidak akan ketakutan menghadapi Esau. 1 menit Yakub berdoa untuk memohon bantuan Tuhan, dan menit berikutnya ia merencanakan beberapa cara baru untuk meredakan kemarahan kakaknya. Ia mengingatkan Tuhan pada janji-janjinya yang besar dan kemudian berlaku seolah-olah Tuhan tidak pernah berbicara. Inilah perilaku orang beriman yang perlu dipatahkan di hadapan Tuhan. Ia berdoa untuk dibebaskan dari Esau, tetapi kebutuhan terbesarnya ialah untuk dibebaskan dari dirinya sendiri. Yakub dipatahkan untuk disembuhkan dan ia dilemahkan untuk dikuatkan. Ketika ia menyerah, ia menang dan menjadi pangeran Tuhan. Kakinya yang pincang menjadi peringatan seumur hidup bahwa Tuhanlah yang akan mengendalikan hidupnya. Apabila kita membiarkan Tuhan memegang kendali, ketika itulah awal baru siap dimulai. Memang menyedihkan, tetapi kenyataannya bisa saja terjadi permusuhan dalam keluarga. Selama kita tidak benar-benar berusaha untuk menyelesaikan dan memperbaiki hubungan yang kurang baik, maka kita bisa kehilangan persahabatan yang berarti bagi kita. Hal itulah yang terjadi antara Yakub dan saudara kembarnya Esau. 2 kali Yakub menipu Esau untuk mendapat berkat kesulungan. Esau marah kepada Yakub sehingga Yakub harus melarikan diri. 20 tahun kemudian, Yakub mendengar bahwa Esau bermaksud menjumpainya bersama dengan 400 orang dengan rasa takut. Yakub berusaha untuk meredam amarah Esau dengan memberinya hadiah. Sebenarnya akan jauh lebih baik bagi Yakub bila ia menyelesaikan masalahnya secara damai jauh sebelumnya, sehingga hubungan keluarga pun kemungkinan tidak sampai seburuk itu. Jangan biarkan perselisihan dalam keluarga tanpa penyelesaian. Yakub telah melihat Tuhan dan diberi nama baru, tetapi dampak pengalamannya itu tidak langsung muncul begitu saja. Terkadang ia bertindak seperti Yakub si pemegang tumit, dan terkadang seperti Israel pangeran Tuhan. Banyak umat Tuhan yang gagal memenuhi harapan kehidupan baru mereka di dalam Kristus karena mereka tidak meminta apa yang mereka miliki dalam iman. Tuhan harus memberi kaki pincang kepada Yakub untuk mendorongnya berjalan dalam iman. Dalam usahanya untuk mengambil hati Esau, si tua licik ini menggunakan beberapa muslihat, bersujud, menyuap, terang-terangan berbohong, lalu berjalan ke arah lain. Esau pergi ke selatan dan Yakub ke timur. Para pangeran tidak seharusnya bersujud. Lagi pula, bagaimana dengan janji Tuhan di Kejadian 25 ayat 23 dan 27 ayat yang ke-29? Satu kesalahan sering mengantar kepada kesalahan lainnya. Yakub berhenti menjadi perantau. Ia membeli tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, membangun sebuah rumah dan berdiam di sana. Ia mendirikan sebuah mezbah dan menamakannya Tuhan Allah Israel. Perhatikan, ia memakai nama barunya, tetapi tindakannya itu tidak menghindarkan ia dari masalah dengan para tetangganya. Jauh lebih baik jika ia melanjutkan perjalanannya ke Betel. Kejadian 34 ayat 1-4 bercerita bahwa ketika Sikem melihat Dina, ia mengambilnya dan memperkosanya. Kejadian itu terjadi secara spontan tanpa memperhatikan dan memikirkan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelecehan yang ia lakukan terhadap Dina. Pelecehan seksual tidak sama dengan cinta. Sikem berbuat sekedar mengikuti keinginannya tanpa sedikit pun menghargai atau menghormati Dina. Kita menghormati seseorang dengan cara tidak menyentuhnya secara tidak spontan dan tidak sesuai dengan keinginannya.
menghindari kata-kata kasar, dan mengendalikan pikiran-pikiran kotor kita. Lot memasang kemah ke arah Sodom dan kehilangan putri-putrinya. Yakub pindah terlalu dekat dengan Sikem dan kehilangan Dina. Dina adalah putri dari Lea, yang menjelaskan mengapa Simeon dan Lewi menjadi begitu marah. Apakah tak seorang pun memperingatkan Dina? Apakah ia keluar untuk mencari kesempatan berbuat dosa? Atau apakah ia memang tak berdaya menghadapi sang pangeran? Mungkin saja ini cinta pada pandangan pertama, tetapi cinta tidak meringankan perasaan bersalah atau tragedi dosa. Perhatikanlah dua upaya penipuan di sini. Simeon dan Lewi menipu Hemor, dan Hemor mengira bahwa ia menipu mereka. Putra-putra Yakub telah belajar banyak dari ayah mereka. Kedua kakak Dina itu sedang bersiap untuk perang, sementara orang-orang Sikem bersiap untuk mendapat kekayaan. Ketika orang-orang di kota itu sedang tidak berdaya, Simeon dan Lewi membunuh semua laki-laki dan menjara mereka. Kalau sebelumnya kita melihat bagaimana orang bisa melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang keliru, kali ini kasusnya berbeda. Tindakan mereka dimotivasi oleh kebencian pada musuh daripada kecintaan pada kebenaran. Yakub telah berbohong kepada ayahnya dan menipunya untuk mendapat berkat yang seharusnya diberikan kepada kakaknya Esau. Ini adalah hal terburuk yang dapat dilakukan kepada kakaknya, tetapi Allah tetap memilih untuk menunjukkan kasih-Nya kepada Yakub. Ia tidak melihat perbuatan jelek Yakub dan menolaknya. Mengapa? Mengapa Allah tetap menunjukkan kebaikannya kepada Yakub walaupun ia tidak layak menerimanya? Pada saat Allah melihat Yakub, Ia melihat ciptaan yang dikasihinya. Allah memilih untuk menunjukkan kasih-Nya. Kita semua ingin menjadi penerima kebaikan Allah. Kadangkala kehidupan kita begitu penuh kekacauan sehingga kita berusaha keras untuk menyenangkan Tuhan dengan berpikir, kalau aku baik, Tuhan akan lebih menyukai aku dan meringankan beban-bebanku. Bukan begitu cara Allah bekerja. Ia mengasihi Anda apa adanya, berdosa ataupun suci. Ia ingin kasih-Nya mengisi dan melingkupi kehidupan Anda. Anda tidak bisa membeli kasih Allah. Tenangkan diri dan terimalah kebaikan Tuhan secara cuma-cuma. Bagaimanapun keberadaan Anda harus memperbaiki diri Anda di hadapan Tuhan. Tuhan sekali lagi muncul dan mengatakan kepada Yakub apa yang harus ia lakukan. Ini merupakan bagian dari janji Betel. Kita berjalan dalam iman ketika kita taat kepada Tuhan, apapun keadaan atau konsekuensinya. Namun perubahan tempat tinggal saja tidak menjamin adanya perubahan dalam hidup. Sebab itu Yakub mengatakan kepada seluruh keluarga untuk mengubur masa lalu serta menyingkirkan segala jimat dan berhala mereka. Di Betel, Yakub mendirikan sebuah mezbah baru dan menyembah Tuhan atas rumah Tuhan. 3 kematian dicatat di pasal 35 karena kematian merupakan salah satu fakta kehidupan. Ketaatan Yakub kepada Tuhan tidak menghindarkannya dari masa-masa yang sulit. Ia kehilangan seorang sahabat, Deborah, seorang istri kesayangan, Rahel dan juga ayah yang dikasihinya. Terlepas dari apa yang pernah dikatakannya dalam 27 ayat yang kedua, Ishak masih hidup 43 tahun lagi setelah itu. Mungkin yang paling menyedihkan adalah dosa putra sulungnya Ruben. Dosa itu mahal dan kali ini menyebabkan Ruben kehilangan hak kesulungannya. Kelahiran Benyamin menyebabkan Rahel kehilangan nyawanya. Yakub dengan bijaksana mengganti nama dari putra kesengsaraanku menjadi putra tangan kananku. Kanan sama dengan tempat kehormatan. Hal ini merupakan tindakan iman pada saat hatinya sendiri remuk. Seperti Benyamin, Tuhan kita Yesus Kristus adalah seorang putra kesengsaraan dan seorang putra yang duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Suku Benyamin memberikan Rasul Paulus kepada kita, sehingga pengorbanan sang ibu membuahkan tuaian yang besar bagi seluruh dunia. Karena keluarga ini sudah lengkap, nama para anak laki-laki dan ibunya dicatat. Silsilah keluarga Esau jauh lebih mengesankan daripada silsilah keluarga Yakub. Tetapi ini adalah kali terakhir kita mendengarnya. Meskipun kegagalan mereka banyak, putra-putra Israel merupakan sarana yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan kehendak-Nya di bumi. Kecemburuan datang dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah ejekan.
Dan bukan hanya anak kecil yang bisa mengejek sesamanya. Saudara-saudara Yusuf yang sebagian besar sudah dewasa menunjukkan kecemburuan mereka dengan ejekan yang kekanak-kanakan. Satu-satunya nama yang dapat mereka temukan adalah pemimpi. Tidaklah begitu penting sebutan apa yang digunakan, itu hanya menunjukkan kecemburuan mereka. Jagalah diri dari godaan untuk menjuluki seseorang. Ketika Anda membaca kehidupan Yusuf, Anda melihat gambar Tuhan Yesus Kristus dalam dirinya. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, dibenci dan dicemburu oleh saudara-saudaranya. Ada persengkongkolan untuk mencelakakannya. Ia dijual sebagai budak, dipenjarakan secara tidak adil dan dibuat menderita. Namun ia beranjak dari penderitaan kepada kemuliaan dan menjadi penyelamat bagi orang-orang yang telah menolaknya. Tujuan Tuhan bagi semua anak-anaknya ialah bahwa kita menjadi seperti putranya. Tujuan itu mulia, tetapi prosesnya menyakitkan. Baik Yesus maupun Yusuf harus menderita terlebih dulu sebelum mereka dapat memasuki kemuliaan. Seandainya Yusuf tetap tinggal di rumah, ayahnya mungkin akan memanjakannya dan merusak karakternya. Tuhan tahu apa yang terbaik. Sebagaimana firman Tuhan bagi kita saat ini, impian yang Tuhan berikan bagi Yusuf juga memberi keyakinan yang ia perlukan ketika perjalanan hidup terasa sulit. Sekali lagi, Yakub menuai apa yang telah ditaburnya. Ia telah membunuh seekor hewan dan berbohong kepada ayahnya. Kini ia dibohongi oleh putra-putranya sendiri. Menikahi seorang perempuan Kanaan merupakan ketidaktaatan di pihak Yehuda. Apabila seseorang keluar dari keluarga Tuhan, mudah baginya untuk jatuh ke dalam godaan dan dosa. Dua putranya dibinasakan Tuhan dan kemudian istrinya sendiri meninggal. Alangkah tragisnya. Diharapkan bahwa putra berikutnya akan menikahi janda kakaknya dan dengan demikian mempertahankan keluarga tersebut. Tetapi tampaknya Yehuda tidak bermaksud menepati janjinya. Tujuan Tamar itu baik, tetapi rencananya licik. Meninggalkan cap matrai dan tongkat adalah seperti meninggalkan sidik jari, sebab milik setiap laki-laki itu berbeda. Dengan cepat Yehuda menyalahkan Tamar atas dosanya. Tetapi bagaimana dengan dosa Yehuda sendiri terhadap Yusuf dan Tamar? Mengapa Alkitab mencatat kisah yang tak bermoral ini? Salah satu alasannya, kita dapat membandingkan kejatuhan Yehuda dengan kemenangan Yusuf dan menyadari pentingnya kesucian. Dia memang luar biasa, tetapi dia juga istri atasan. Dan saat istri Potifar mendekati Yusuf, Anda pasti tahu bahwa paling tidak ada sedikit rasa tergoda. Yusuf tahu pilihan yang tepat, jangan tidur dengan dia. Dan ia tahu bagaimana caranya menolak godaan. Jangan berdiri sambil berkata, "Terima kasih, tetapi jangan. Saya rasa tidak baik." Tidak, Yusuf tahu cara untuk menahan godaan adalah dengan berlari menjauhinya. Istri Potifar berusaha menangkap Yusuf. Dia lari meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar. Semua orang menghadapi godaan dan cobaan. Dicobai bukanlah hal yang salah. Yesus juga dicobai, tapi Yesus sama sekali tidak melakukan kesalahan. Tetapi saat cobaan datang, lalu apa? Bagaimana reaksi Anda? Kita tidak mengetahui godaan lain yang dihadapi Yusuf, tetapi kita tahu mengenai godaan yang satu ini. Saat itu paling tidak Yusuf tidak berusaha menganalisis godaan tersebut. Ia segera lari meninggalkan Potifar. Seringkali itulah cara terbaik untuk bereaksi, apalagi kalau Anda tahu bahwa godaannya akan menjadi buruk. Godaan atau cobaan apa yang dapat mempengaruhi Anda? Bagaimana reaksi Anda kalau Anda mengalaminya lagi? Yang membuat perilaku Yusuf berbeda adalah karakternya yang saleh, dan dasar dari karakter yang demikian adalah kesadaran diri bahwa ia milik Tuhan dan hidup untuk melayaninya. Tuhan menyertai Yusuf adalah frasa yang sering diulangi. Tuhan menyertai ketika kita bekerja dan kita harus melakukan pekerjaan itu seperti untuk Dia. Tuhan bersama kita ketika kita dicobai dan akan menunjukkan jalan kepada kita untuk melarikan diri. Kita harus menjauhkan diri dari godaan, dan jika godaan itu terlalu dekat, kita harus melarikan diri. Lebih baik melarikan diri dan kehilangan pakaian Anda daripada jatuh dan kehilangan moralitas Anda. Tuhan menyertai kita ketika kita menunggu. Yusuf menghabiskan 2 tahun yang sukar bekerja di penjara, tetapi ia berpegang pada imannya dan melakukan apa yang dapat ia lakukan untuk melayani orang lain.
Pengalaman itu seperti mengalungkan besi di lehernya. Jika Tuhan menjadi otoritas kita, tidak banyak bedanya siapa yang menjadi atasan kita. Kenyataan bahwa Yusuf dapat menafsirkan impian-impian si juru roti dan si juru minuman menunjukkan bahwa ia mengerti arti dari impian-impiannya sendiri. Ia tahu bahwa suatu hari kelak ke-11 saudara laki-lakinya akan sujud di hadapannya. Alangkah besar penghiburan itu bagi imannya. Selama 2 tahun, Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman, tetapi ia tidak dilupakan oleh Tuhan. Sungguh mengecewakan apabila bergantung kepada orang, sebab seringkali bantuan mereka tidak pernah datang. Ketika berbicara kepada pemimpin terbesar dunia, Yusuf dengan cermat memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan senantiasa meninggikan orang yang rendah pada saatnya. Yusuf mulai sebagai seorang hamba, tetapi kemudian Tuhan menjadikannya seorang penguasa. Ia mengalami penderitaan sebelum Tuhan memberinya kemuliaan. Tuhan menginvestasikan 13 tahun untuk membentuk Yusuf sebagai seorang laki-laki yang kuat. Bicara soal membangun karakter, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Nama baru Yusuf mungkin berarti orang yang menyediakan makanan bagi negeri. Ia menikahi seorang istri Mesir yang memberi 2 putra kepadanya. Yusuf memberi putranya nama-nama yang signifikan, Manasye yang artinya orang yang melupakan, dan Efraim yang artinya berbuah ganda. Yusuf berketetapan untuk melupakan masa lampau dan hidup untuk masa depan. Di dalam Alkitab, melupakan berarti tidak mendendam kepada orang lain. Yusuf pasti tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tidak mendendam kepada mereka. Sebaliknya, ia memusatkan pikiran untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasa bersalah selalu mengejar kita. Saat kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil, Roh Allah akan menyatakan kepada kita bahwa kita telah berbuat salah. Hal yang sama terjadi pada saudara-saudara Yusuf beberapa tahun kemudian setelah mereka menjualnya menjadi budak di Mesir. Tindakan mereka membuang Yusuf membuat mereka terus dikejar oleh rasa bersalah. Kita dapat terbebas dari rasa bersalah dengan memperlakukan sesama dengan penuh perhatian, sabar, dan penuh kasih, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Dengan cara itu, kita tidak akan pernah dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya tersebut harus berkonfrontasi dengan ayah mereka. Ke-10 kakak Yusuf itu sudah berdosa terhadap Yakub dan Yusuf, tetapi mereka mengira bahwa Yusuf sudah meninggal dan dosa mereka tersembunyi dengan baik. Yusuf harus menangani mereka dengan sabar, jujur, dan tegas, sama seperti cara Tuhan ketika kita berusaha untuk menutupi dosa-dosa kita. Janji Yehuda tentang Benyamin adalah wujud tanggung jawab atas perbuatannya. Beberapa tahun sebelumnya, ia telah lari dari tanggung jawab dan lebih memilih untuk mengarang cerita tentang kematian Yusuf daripada mengakui perbuatannya. Tetapi kali ini, ia mau menanggung apapun juga akibat yang mungkin terjadi terhadap Benyamin. Menyalahkan orang lain akibat kesalahan kita atau berbohong mengenai apa yang sebenarnya terjadi menunjukkan bahwa kita belum siap dipercayakan suatu tanggung jawab. Salah satu bagian dari proses pendewasaan adalah kemauan kita untuk menghadapi akibat dari perbuatan kita. Tujuan awal Yusuf ialah mendatangkan ke-11 saudaranya ke Mesir sehingga mereka dapat sujud di hadapannya dan memenuhi impian yang telah diberikan Tuhan kepadanya lebih dari 20 tahun yang lalu. Tujuan akhirnya ialah membuat mereka mengakui dosa-dosa mereka dan berdamai dengannya, juga dengan Yakub. Orang-orang ini harus sampai pada titik di mana mereka tidak dapat membela diri. Kejadian pasal 44 ayat yang ke-18 sampai 34 mengajarkan kita mengenai janji Yehuda sebagai kakak. Tepatilah semua janji yang pernah Anda janjikan kepada anak Anda. Ini adalah kaidah menjadi orang tua yang baik. Tetapi bagaimana sebaliknya? Apakah anak-anak harus menepati janji mereka kepada orang tua? Yehuda beranggapan gitu. Ia telah berjanji kepada Yakub bahwa ia akan membawa kembali Benyamin dengan selamat, dan ia benar-benar berupaya untuk menepati janjinya.
Janji apa yang telah Anda buat kepada orang tua Anda? Apakah Anda benar-benar berusaha menepatinya? Allah memandang janji kita sebagai hal yang serius, bukan hal sepele. Yusuf mempunyai cukup banyak waktu untuk memupuk kebencian terhadap saudara-saudaranya, tetapi perilaku mereka yang memilukan itu justru menyingkapkan keputusan Yusuf untuk menguasai perasaannya. Ia dapat menanggapi saudara-saudaranya dengan kasih sayang. Bacalah mengenai pertemuan kembali antara Yusuf dan saudara-saudaranya dalam Kejadian 45 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Seperti halnya Yusuf, perasaan kita dapat menyenangkan atau menjengkelkan kita. Kita harus bisa menguasai perasaan kita. Atau kita dapat membiarkan perasaan yang berkaitan dengan masa lalu yang menyakitkan menguasai dan memperhamba kita dalam kepahitan dan nafsu untuk membalas dendam. Jangan biarkan semua perasaan yang ada menguasai kehidupan Anda. Ketika Yusuf tahu bahwa hati saudara-saudaranya merendah dan ketika ia mendengar mereka mengakui dosa-dosa mereka, ia tahu bahwa sudah aman baginya untuk mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Seandainya ia melakukan hal ini lebih awal, mereka tidak akan siap menerima berkat yang disediakannya bagi mereka. Dan seandainya ia menunggu lebih lama, saudara-saudaranya itu mungkin sudah sangat putus asa. Tuhan kita tahu persis bagaimana bekerja di dalam hidup kita untuk membawa kita tunduk kepadanya. Yusuf dapat tetap menghidupi saudara-saudara dan ayahnya tanpa melalui prosedur yang demikian panjang, tetapi itu hanya akan makin merusak karakter mereka. Yusuf berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Ia telah mengampuni mereka, tetapi mereka masih tetap takut. Sesungguhnya mereka masih tetap takut 17 tahun kemudian. Di dalam Yesus Kristus kita telah didamaikan dengan Tuhan dan kita tidak usah takut pada penghakiman. Tuhan ingin agar kita datang dekat kepadanya. Yusuf menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhan telah mengirimkannya mendahului mereka untuk memelihara bangsa itu sehingga Israel dapat menjadi berkat bagi semua orang di dunia. Tujuan Tuhan yang sudah dipersiapkannya itu tidak mengecilkan dosa-dosa mereka atau meniadakan tanggung jawab mereka, tetapi mengetahui hal itu mengurangi ketakutan dan kesedihan mereka. Yusuf kembali meyakinkan mereka dengan memberi banyak hadiah dan berjanji untuk memelihara seluruh keluarga itu. Hadiah-hadiah yang dikirimkannya ke rumah membantu meyakinkan Yakub bahwa Yusuf benar-benar masih hidup. Yusuf mengenal saudara-saudaranya sehingga ia menasihati mereka, jangan menyesali diri dan jangan bertengkar dalam perjalanan. Kita cepat kehilangan berkat apabila kita tidak menerima pengampunan Kristus dan tidak saling mengasihi. Ingatkah Anda terakhir kali Anda ke tempat yang asing sendirian? Atau terakhir kali Anda berjalan sendiri tengah malam? Alangkah senangnya apabila saat itu ada teman yang menemani. Di dalam Kejadian pasal yang ke-46 ayat 3 sampai yang ke-4, Yakub telah diberitahu bahwa Allah akan menyertai dia. Demikian juga Anda, sebagai orang Kristen, Anda harus yakin bahwa Allah menyertai Anda. Memang Anda harus tetap mengambil keputusan-keputusan yang baik, tetapi apabila Anda pergi ke tempat yang Ia tunjuk, Anda tidak perlu takut. Allah beserta Anda. Sebenarnya itu adalah salah satu nama Allah, Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tentu tidak mudah bagi Yakub yang ketika itu sudah berusia 130 tahun untuk meninggalkan negeri yang diberikan Tuhan kepadanya dan pergi ke Mesir. Pindah ke sebuah rumah baru biasanya merupakan pengalaman yang sulit. Makin tua kita, makin sulit rasanya. Lagi pula dulu Abraham mendapat masalah di Mesir dan Tuhan juga pernah menghentikan Ishak untuk pergi ke sana. Namun Yakub akhirnya bisa pergi dengan penuh kemantapan dan kedamaian karena ia yakin pada janji dan kehadiran Tuhan. Pada waktu-waktu krisis dalam kehidupan, Tuhan berbicara kepada kita dan meyakinkan kita apabila kita mengambil waktu untuk menyembahnya. Yakub juga diberitahu bahwa Tuhan berjalan di depannya dan bahwa Yusuf ada di sana untuk menyiapkan segala sesuatu baginya. Masa depan adalah sahabat Anda apabila Yesus adalah Tuhan Anda dan Anda mengikutinya. Yakub menjadi berkat di Mesir. Ia memberkati Firaun, Yusuf dan putra-putra Yusuf serta ke-12 putra Israel.
Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa menjadi berkat. Keadaan berubah, tapi Tuhan tak pernah berubah. Mesir merupakan oasis bagi Yakub dan keluarganya. Di sana Tuhan melindungi dan membangun mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Akan tetapi, Yakub tahu bahwa rumahnya bukanlah di Mesir, melainkan di Kanaan. Dan ia ingin dikuburkan di sana bersama para leluhurnya yang juga telah menempuh perjalanan iman yang sama. Ia memberi kesaksian selama hidup, dan ia juga ingin menjadi kesaksian melalui kematiannya. Kendati pernah melakukan banyak kesalahan dan kegagalan, Yakub mengakhiri hidupnya dengan baik. Apakah akhir hidup Anda juga akan baik seperti kehidupan Yakub? Apakah yang harus dilakukan orang-orang beriman bagi keluarga mereka sebelum dipanggil pulang oleh Tuhan? Sama seperti yang dilakukan oleh Yakub, ia memuji Tuhan untuk masa lalu. Ia mengatakan kepada keluarganya apa yang telah dilakukan Tuhan baginya dan bagaimana Tuhan telah memberkatinya. Tuhan telah menebusnya dan mengembalakannya selama hidupnya. Yakub telah berada di beberapa tempat yang sulit, tetapi gunung batu Israel itu telah menjadi perlindungan dan pertahanannya. Pada akhir hidup kita, semoga kita mampu berkata, "Marilah anak-anakku, dengarkanlah aku akan mengajarmu untuk takut kepada Tuhan." Ia memberi berkat selagi ia bisa. Dosa Ruben menyebabkannya kehilangan berkat kesulungannya. Berkatnya itu dialihkan kepada putra-putra Yusuf. Lagi-lagi Tuhan mengubah urutan kelahiran ketika Yakub menempatkan Efraim sebagai yang sulung dibanding Manasye. Yusuf merasa terganggu karena perubahan ini, tetapi Yakub benar. Kita tidak boleh berusaha mengatakan kepada Tuhan bagaimana memberkati orang lain. Perhatikanlah bahwa Yakub menyilangkan tangannya. Mungkinkah ini penggambaran dari salib yang mengesampingkan kelahiran pertama dan memberi kita kelahiran kedua? Ia memperingatkan tentang masa depan. Pasal 49 bukanlah berkat ayah kepada putra-putranya. Pasal ini lebih merupakan nubuat mengenai apa yang dapat diharapkan putra-putra itu pada masa mendatang karena karakter mereka masing-masing dan keputusan-keputusan yang mereka lakukan. Ruben merupakan anak terhilang yang penuh nafsu, sementara Lewi dan Simeon adalah kakak-kakak yang pemarah. Yehuda akan menjadi suku yang menurunkan raja-raja karena Mesias akan datang dari Yehuda. Yusuf adalah pohon anggur yang melewati tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya. Ia diincar oleh saudara-saudaranya sebagaimana yang sering terjadi kepada mereka yang secara khusus diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi Tuhan bersamanya, menguatkannya dan memperluas batas-batas berkatnya. Yusuf menanggung penderitaan dan putra-putranya diberkati oleh Tuhan. Ruben berdosa dan putra-putranya kehilangan berkat Tuhan. 3 penguburan disebutkan di dalam pasal terakhir Kejadian dan masing-masing punya arti penting. Menguburkan ayah yang dikasihi. Kita dapat menarik pelajaran dengan membandingkan penguburan bangsa Yahudi yang sederhana dengan adat istiadat penguburan bangsa Mesir yang rumit. Tentu tak ada yang salah bila orang merawat jenazah dan menunjukkan kesedihan, asalkan kita menjaga sehingga semuanya tidak berlebihan. Yakub meninggal dalam iman dan merupakan seorang perantau sampai akhir hayatnya. Ia mengawali perjalanannya dengan sebuah tongkat dan mengakhirinya dengan tongkat yang sama. Menguburkan masa lalu. Saudara-saudara Yusuf tidak benar-benar percaya bahwa Yusuf telah mengampuni mereka. Meskipun mereka telah mendengar perkataannya, melihat air matanya, merasakan ciumannya, dan menerima hadiah-hadiahnya. Seperti anak yang hilang, mereka menawarkan untuk menghambakan diri baginya. Sikap mereka menyedihkan hati Yusuf yang telah menderita begitu banyak bagi mereka. Sama seperti kita menyedihkan hati Tuhan ketika kita meragukan pengampunan dan kasih-Nya. Menguburkan saudara yang setia, seperti ayahnya, Yusuf tahu apa yang dipercayainya dan dari mana ia berasal. Jika kita memikirkan semua kesulitan yang telah dialami di dalam hidupnya, sungguh mengagumkan bahwa Yusuf masih memiliki iman. Ia mengetahui janji Tuhan kepada Abraham bahwa bangsa itu akan dibebaskan dari Mesir, dan ia mengulangi janji itu kepada keluarganya. Yusuf telah membawa mereka ke Mesir dan memelihara mereka di Mesir. Peti matinya mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari Mesir.
Tentulah hal itu sangat membesarkan hati selama hari-hari gelap perbudakan mereka. Dorongan semangat bagi kita sekarang bukan lagi sebuah peti mati, tetapi sebuah kuburan yang kosong.